Sahabat Kompas.com, KPK masih terus mengusut kasus dugaan korupsi Formula E. Namun, meski penyelidikan telah dimulai sejak 1 tahun lalu, hingga kini kasus tersebut tak kunjung naik ke tahap penyidikan. KPK masih melakukan penyelidikan kasus sehingga mereka pun belum menetapkan satupun tersangka. Namun begitu, KPK akan mempertimbangkan untuk membuka temuan dalam penyelidikan kasus ini ke publik dalam waktu dekat. Tujuannya tak lain agar masyarakat mengetahui perkembangan kasus serta menghindari kecurigaan publik. Kami sedang mempertimbangkan juga, ya, bagaimana kalau proses lidik itu kita buka saja, kan itu, supaya masyarakat, teman-teman wartawan juga mengetahui apa sih dari hasil lidik itu yang sudah diperoleh oleh KPK. Kecurigaan publik yang dimaksud KPK itu tak lain menyangkut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies disebut-sebut menjadi korban kriminalisasi oleh KPK. Tudingan kriminalisasi dalam kasus Formula E mencuat setelah rilisnya laporan koran Tempo. Dalam laporan itu, Ketua KPK Firly Bahuri disinyalir memaksa mengejar bukti untuk menersangkakan Anies di tengah kabar pencalonan sebagai bakal Capres 2024 oleh Partai Nasdem. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD terlibat saling jawab dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana soal Anies Baswedan. Mahfud mengatakan dalam pertemuannya dengan Denny Indrayana sempat muncul pertanyaan Denny soal kemungkinan Anies dijerat dalam kasus hukum saat akan maju Pilpres. Mahfud mengatakan tidak ada upaya pemerintah menjegal siapapun lewat kasus hukum yang ditangani KPK. Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Saya bilang. Nah, KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Nah, disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Saya cerita, kata partai ini kasusnya, kata partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif. Gitu. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal, ini tidak ada sama sekali. Sementara itu, Denny Indrayana mengatakan dalam diskusinya dengan Mahfud MD sempat menyampaikan pilihan yang menjagokan Anies untuk jadi capres. Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus video pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief yang menyinggung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan viral di media sosial. Dalam pernyataannya itu, Andi menyebut jika Anies akan menjadi tersangka. Kan hanya mau dimuat-muat lah. SBY bukan orang sembarangan. Informasinya, kualitasnya dia cek satu persatu. Dia sudah ketemu dengan seluruh pimpinan partai kecuali PDIP. Semua mengeluh. Dia sudah mendengar langsung skenario dua pasar. Lalu dia melakukan pengecekan pada orang yang mendengar langsung dari mulutnya Pak Presiden. Pak Presiden hanya mau 2 calon. Kenapa 2 calon Pak Presiden? Kan ada Anies, ada Ganjar. Anies kan sebentar lagi masuk penjara. Terus partai-partai lain yang di KIB segala kalau nggak nurut ya tinggal masuk penjara aja itu. Jadi hukum bukan instrumen untuk memenangkan pemilu 2024 sebelum saya datang FGD ini. Hukum adalah instrumen untuk melanggengkan kekuasaan. Bicara dengan Pak Mahfud, oh ketum partai ini kasusnya ini. Oh ketua KPK datang ke saya, Pak Mahfud tolong sampaikan kepada Presiden, ketum partai X sudah siap menjadi tersangka, mohon dimintakan izin. Kasusnya ini. Kata Pak Mahfud, yang itu Den, itu kalau maju tidak sesuai dengan strategi koalisi, kasusnya Bang Banten. Yang ini Den, kalau ini tidak sesuai, kasusnya itu. Jadi hukum itu menentukan koalisi. Hukum menentukan siapa menjadi capres. Bukan untuk pemenangan pemilu 2024, tapi untuk melanggengkan kekuasaan. Ada nggak sih korupsi di Formula E? Kalau ada, siapa jawab? Apakah gubernurnya? OC-nya atau siapa? Pertanyaan saya sama Pak, nanti saya akan ke ahli hukum pidana. Sekarang saya bicara soal hukum tata negara dulu, adakah kemudian yang bisa disampaikan di sini? Ada korupsi nggak sih Formula E?
Data yang tersaji sekarang ini ya, sejauh yang disajikan oleh KPK sejauh ini sulit kita mengkualifisir peristiwa ini sebagai peristiwa pidana, apalagi korupsi. Oke, saya punya data nih. Misalnya ya, tidak dianggarkan di RPJMD, ya. Lalu kemudian ada indikasi katanya. Udah gampang deh. Kalau itu Asian Games itu korupsi semua itu. Asian Games korupsi semua. Apa beda? Memang ada itu, memang ada di RPJM. Asian Games itu ada di RPJM. Ada nggak? RPJMN? Tidak ada. Tidak ada. Nah terus kalau itu dipakai dasar persis yang dikatakan oleh salah satu profesor itu, mati itu orang-orang itu. Itu tidak indikasi bahwa tidak ada perencanaan, bukan? Terus begini, kamu mau curi kok tanya ke Menteri Dalam Negeri? Kamu mau curi kok bicara di DPR? Kan ketolol itu orang tuh. Kenapa dokter? Ya kan? Direktur Bisnis PT Jakpro Gunung Kartiko menyampaikan, untung Formula E 2022 sebesar 6 miliar rupiah berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan sikap terbuka nomor 005-P/PIS/2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari LSM PIS People Action Center tergabung dalam Rumah Kebenaran dan Kurung Baitul Haq setelah mempelajari berita yang dilansir oleh koran Tempo tanggal 1 Oktober 2022 mengenai KPK Komisi Pemberantasan Korupsi yang berupaya Anies Baswedan menjadikan tersangka korupsi. Sungguh menyentuh hati nurani kita sebagai rakyat Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Rencana jahat yang tidak Pancasilais diberitakan bahwa Ketua KPK Firly Bahuri dalam acara gelar perkara internal memaksakan kehendaknya dirinya untuk menjadikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka kasus pidana korupsi Formula E dengan cara menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan. Walaupun tidak ditemukan bukti yang mengarah adanya korupsi, namun tetap menarget Anies Baswedan harus segera ditetapkan sebelum dicalonkan menjadi kandidat presiden oleh para partai pengusungnya. Melihat niat jahat yang diperlihatkan oleh Ketua KPK Firly Bahuri tersebut, LSM PIS memberikan pernyataan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa perilaku buruk Ketua KPK itu diduga tidak berdiri sendiri sebagai personal, melainkan setelah merupakan bagian dari skenario besar politik rezim yang telah disiapkan untuk rekayasa Pilpres 2024. Sasarannya adalah menjegal calon presiden potensial akan dikriminalisasi dengan cara dicarikan dalih hukum untuk memenjarakan yang bersangkutan. 2. Bahwa dugaan skenario jahat sebenarnya sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Melihat serangan beruntun ditujukan untuk menjatuhkan Anies Baswedan sejak menjabat gubernur sampai sekarang secara membabi buta, tidak masuk akal. Yang terakhir, mengangkat Formula E yang telah dilaksanakan dengan sukses dikorek-korek kesalahannya secara mengada-ada. 3. Bahwa skenario jahat Pilpres 2024 ini sudah banyak disinyalir oleh tokoh nasional yang kredibel, antara lain mantan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan lainnya. 4. Mendesak Majelis Ulama Indonesia MUI untuk mengeluarkan fatwa agar rezim kekuasaan saat ini menghentikan perilaku kriminalisasi putra terbaik bangsa dengan menggunakan lembaga KPK, Kepolisian dan Kejaksaan. 5. Memperhatikan kerusakan di negeri ini yang kian hari makin bertambah parah, khususnya dalam ranah penegakan hukum, sudah terpolusi oleh kepentingan politik praktis dan terkooptasi oleh rezim yang sedang berkuasa, sehingga lembaga penegakan hukum berubah makna, bukan lagi sebagai lembaga negara, melainkan menjadi instrumen pelaksana teknis kepentingan politik praktis rezim. Kerusakan tata kenegaraan ini sudah sedemikian fundamental, maka kami menyuruhkan kepada Majelis MPR untuk menggelar sidang istimewa meminta pertanggungjawaban Presiden atas penyelewengan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Jakarta, 5 Oktober 2022, People Advance Center, ditandatangani Ahmad Syihab, Ketua Umum, dan Dodi Rudianto, Sekretaris Jenderal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Menko Polhukam Mahfud MD terlibat saling jawab dengan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana soal Anies Baswedan. Mahfud mengatakan dalam pertemuannya dengan Denny Indrayana sempat muncul pertanyaan Denny soal kemungkinan Anies dijerat dalam kasus hukum saat akan maju Pilpres. Mahfud mengatakan tidak ada upaya pemerintah menjegal siapapun lewat kasus hukum yang ditangani KPK. Itu saya tanya, Anies kok jadi ribut mau dipanggil KPK? Saya bilang. Nah KPK-nya tuh begini, Pak, kami ini serba susah. Setiap kami mempersoalkan dana formula dan sebagainya, lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu rame, katanya ini menjegal Anies. Nah disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Nah, saya cerita, kata partai ini kasusnya, kata partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif, gitu. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal, ini tidak ada sama sekali. Sementara itu Denny Indrayana mengatakan dalam diskusinya dengan Mahfud MD sempat menyampaikan pilihan yang menjagokan Anies untuk jadi capres. Denny juga mengingatkan agar hukum jangan dijadikan alat untuk menekan koalisi di Pilpres. Untuk partai tertentu pimpinannya berposisi atau berkoalisi. Nah, ini kasusnya X, ini kasusnya Y, yang itu kasusnya Z begitu. Saya bilang sama Pak Mahfud, Pak, ini tentu saja tidak tepat kalau kemudian hukum menjadi alat, menjadi instrumen untuk menekan posisi atau koalisi Pilpres 2024. Dan Pak Mahfud setuju.